Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya. Mari Mbak, silakan masuk. Iya Mbak. Silakan duduk Mbak. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik. Oke. Kesini tadi Mbak sepeda sendiri apa diantar? Tadi naik gojek Mbak. Naik Soalnya gojek. gak bawa sepeda. Nggak bawa sepeda. Gimana Mbak di perjalanan? Apa macet? Alhamdulillah gak terlalu macet sih Mbak. Kan sekarang lagi siang hari. Mungkin karena cuaca terlalu panas, banyak orang yang istirahat dia kemana-mana. Oh iya ya, sekarang lagi panas banget ya. Iya Mbak. Ini mungkin bisa diminum terlebih dahulu Mbak. Oh iya Mbak. Miss, Terima kasih. Sudah selesai? Iya Mbak. Minum aja Mbak, kalau mau minum aja ya. Iya Mbak. Saya minta tisu ya Mbak. Iya boleh. Di sini dari data yang sudah ada dengan nama Mbak Zahra Fauzanah ya. Iya betul Mbak. Mbak Zahra Fauzanah. Ini Mbak mau dipanggil dengan sebutan apa ya? Mau dipanggil Ibu atau mau dipanggil Mbak? Atau siapa? Panggil Zahra aja Mbak, gak apa-apa. Biasanya anak-anak kampus tuh manggil saya dengan sebutan Zahra gitu. Bukan ya. Oke, di sini saya akan memanggil Mbak Zahra ya, biar lebih sopan dan lebih akrab juga. Iya Mbak. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Ita Fasila. Mbak bisa manggil dengan sebutan Ibu atau Mbak atau apa wis seenaknya yang Mbak mau gitu ya. Biar bisa lebih akrab juga. Saya panggil Mbak Ira ya. Boleh Mbak, panggil Mbak Ita juga apa karena saya juga masih muda ya. Oh iya Mbak. Oke, di sini juga alamatnya di Probolinggo. Enggak Mbak, betul. Probolinggo mana ya Mbak? Probolinggo dataran rendah sih Mbak, masuk kecamatan Maron. Masuk Kecamatan Maron. Saya juga Probolinggo Mbak, tapi saya Kecamatan Tiris. Oh, saya punya saudara Mbak daerah situ. Kecamatan Tiris. Iya. Kecamatan Tiris itu kalau saya di Pegunungan. Kalau saudaranya Mbak di mana? Iya, sama Mbak. Di itu Mbak tahu wisata Ranubekau. Ranu Betok Iya, ya. pas di depannya itu Mbak. Pas di depannya Ranu Betok. Iya Mbak. Saya itu dekat dengan Ranu Betok, soalnya kan saya masuk dusun Betok gitu di sana. Mungkin Mbak kenal dengan saudara saya. Siapa ya Mbak? Mbak Beta Mbak. Beta Latifa. Iya betul. Oh, kalau itu saya kenal Mbak. Dulu itu juga adik tingkat saya. Kan SMP SMA itu berdampingan ya di sana di situ. Saya sekolahnya di SMP Tiris, SMA Tiris juga. Oh, Mbak Beta dulu pas SMP itu saya ada di SMA kelas 3 kalau nggak salah. Jadi saya tahu dengan Mbak Beta. Iya. Mbak Beta ini kan tinggalnya di Tiris ya. Iya. Kalau sekarang Mbak Beta ada di mana? Ada di Jember ini Mbak. Kuliah Bang. Oh kuliah di Mbak Beta. Kuliahnya di mana? Di UINAS Jember. Unhas Jember. Oh saya juga lulusan sana Mbak. Dulu satunya di sana. Saya dulu ambil prodi BKI, Oh, iya. bimbingan konseling Islam. Terus Mbak Zahra sekarang ambil prodi ya? Saya ambil prodi PBA bahasa Arab. Prodi BBA. Itu ambil prodi PBA itu ya dengan alasan pengen gapai cita-cita kah atau karena saran dari orang tua atau Kan saya pengen jadi guru Mbak, guru agama. Aslinya sih mau ngambil PAI aja. Terus guru tuh ngasih saran saya, soalnya di PAI itu katanya banyak peminatnya. Jadi saya ambil PBA aja Mbak. Iya di Mbak PAI itu sekarang bukan hanya sekarang sih, dari dulu tuh emang banyak banget ya minatnya. Jadi banyak saingan lah gitu kalau ngambil PAI. Di sini kan Mbak Zahra itu kuliah. Nah Mbak Zahra ini tinggalnya di kosan atau kontrakan?
Kan saya ngontrak bareng mbaknya saya itu yang Garis Iris. Oh, bareng Mbak Beta. Iya mbak. Kontrak bareng Mbak Beta. Oke, kalau kontrak itu sebulan berapa ya, Mbak? Kalau ngontrak tuh sebulan 200 mbak. Sebulan 200. Lumayan ya. Mungkin apa ya? Kalau di sekitar kampus tuh agak mahal. Iya mbak. Kan memanfaatkan gitu kan. Oke, Mbak Zahra. Dari percakapan awal sampai sekarang itu sepertinya Mbak Zahra ini sedang gelisah ya. Nggak Iya, Mbak. sesuai sama perkataan Mbak yang tadi bilangnya baik-baik aja sama keadaan Mbak yang saat ini. Berarti Mbak sedang agak gelisah gitu ya. Iya mbak benar. Oke, mungkin Mbak bisa menceritakan tentang kegelisahan yang Mbak rasakan tersebut gitu kan. Di dalam konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi data diri Mbak itu terus sama apa yang Mbak ucapkan, ceritakan dengan saya itu akan terjaga gitu rahasianya. Jadi Mbak Zahra gak perlu khawatir. Iya mbak. Saya tuh merasa kebingungan mbak. Merasa kebingungan. Iya. Bisakah Mbak Zahra ini menceritakan tentang perasaan kebingungan yang sedang Mbak rasakan? Saya kan kuliah mbak. Tapi saya juga tunangan. Oh, kuliah sambil tunangan. Iya mbak benar. Kalau boleh tahu tunangannya udah berapa lama ya? Kalau tunangannya sih sekitar 5 bulanan mbak semester. Tunangannya sekitar 5 bulanan. Mbak Zahra sekarang semester berapa? Masih semester 2 mau ke semester 3 kan sekarang lagi masa-masanya UAS. Oh, jadi baru kuliah, setelah itu tunangan ya? Iya, kuliah dapat 1 semester tunangan mbak. Oh gitu. Itu tunangan atas kemauan sendiri apa karena perjodohan? Aslinya sih gak mau tunangan pas di masa-masa kuliah. Kebetulan orang tua udah saling merestui. Kan kita deket, apa ya bisa dikatakan pacaran. Ya udah tunangan aja gitu. Oh, jadi orang tua menyarankan untuk tunangan aja gitu biar bisa lebih aman ya. Nah, soalnya kan kalau di pedesaan kalau nggak belum tunangan, belum ada ikatan sama orang, kan dilihat-lihat sama orang gitu biasanya pak. Oh, jadi gak enak gitu ya. Iya. Jadi keluarganya Mbak nyaranin Mbak tunangan aja. Iya mbak. Oke. Sekarang tunangannya Mbak itu ada di mana ya? Ada di Mojokerto. Oh, Mojokerto. Lagi LDR ya? Iya mbak benar. Kan kita tuh sebenarnya sama-sama satu kecamatan, cuma desanya sebelahan. Tapi pas kayak sekarang dia tuh mondok ke Mojokerto, saya kuliah ke Jember gitu pak. Oke, jadi LDR. Mbak ini gak kuat LDR ya berarti? Kurang tahu ya pak. Belum sampai di titik gak kuat banget gitu ya? Iya kemungkinan sih. Oke. Ini kan Mbak Zahra bilang tadi bingung ya. Ini bingungnya gimana ya Mbak? Mungkin bisa diceritakan lebih lanjut? Kan saya kuliah sama tunangan. Saya tuh nggak bisa mbak memiliki 2 status sekaligus. Saya nggak bisa menyeimbangkan di antara keduanya. Oke, berarti Mbak Zahra ini kayak terganggu gitu ya? Iya mbak. Oke. Terganggu dengan 2 hal tersebut. Berarti Mbak ini inginnya tuh apa? Bingungnya tuh apa? Kayak mau lanjut kuliah sama? Ya kalau saya kuliah ya nggak nikah, nggak bareng dia gitu. Kalau saya nikah, dia nggak kuliah gitu. Jadi saya harus memilih di antara salah satunya. Oh, jadi Mbak Zahra ini kebingungan mau milih lanjut kuliah atau berhenti buat menikah aja? Iya. Karena kalau menjalani dua-duanya tuh kayaknya terlalu sulit ya. Apalagi sekarang aja tunangan kayak sulit banget gitu ya menjalani 2 status tersebut. Iya mbak. Oke. Mungkin Mbak Zahra bisa menceritakan enaknya kuliah dan gak enaknya kuliah itu apa? Kalau enaknya kuliah sih, kan saya dari pondok pesantren. Nah, pas saya terjun di dunia luar,
itu banyak hal-hal baru yang saya tahu gitu Mbak. Nambah pengalaman buat saya, ada ilmu-ilmu baru. Oke, jadi kayak apa ya, mendapatkan suatu hal-hal yang baru gitu kan, peralihan dari pondok ke kuliah itu lumayan berbeda ya. Apalagi sekarang kan ngontrak, dulu kan kuliah mondok gitu ya. Iya Mbak. Kalau mondok itu kan juga ada jadwalnya ya. Kalau kontrak itu kayaknya ya ada jadwalnya kalau emang kita mau buat jadwal sendiri gitu kan Iya ya. Mbak. Oke, mungkin ada lagi mbak? Kalau kuliah tuh apa ya, pertemanannya saya tuh lebih luas kan. Waktu di pondok pertemanannya tuh itu aja, pas di luar ada yang dari daerah lain gitu. Oke, menambah relasi pertemanan ya. Iya Mbak. Relasi pertemanan. Terus juga waktu di pondok kan saya gimana ya, pemalu gitu lah, mau ngomong sama orang aja saya malu. Pas di luar saya tuh bisa memberanikan diri. Jadi banyak hal-hal baik gitu setelah kuliah ya. Iya, iya sih. Oke, kalau untuk kan tadi mbak Zara bilang cita-citanya mbak Zara ini mau jadi guru. Jadi kalau kuliah di Winhas atau di PBA ini bisa menjadi jembatan ya buat bisa menggapai cita-cita mbak menjadi seorang guru agama. Iya Mbak. Oke, mungkin ada lagi. Sejauh ini ya itu saja Mbak. Oke, selanjutnya hal-hal yang gak enak gitu atau hal-hal negatif lah gitu yang membuat mbak itu gak mau deh kuliah gitu apa? Kalau gak enaknya tuh pas ada tugas numpuk gitu Mbak. Tugasnya numpuk, deadline-nya udah hampir. Kayak kemarin tugasnya numpuk, deadline-nya hampir. Saya tuh sampai begadang Mbak 2 malam gak tidur. Iya ya, apalagi tugasnya dadaan, terus soalnya juga banyak gitu ya. Pas di mata kuliah, di setiap mata kuliah tuh barengan, jadi pusing mana yang mau dikerjain dulu gitu. Oke, itu juga apa ya, umum terjadi gitu pada mahasiswa, udah menjadi masalah sehari-hari gitu bagi Iya. mahasiswa. Mungkin ada lagi mbak? Yang nggak ada sih Mbak kayaknya. Kalau untuk biaya kuliah apakah udah aman-aman aja? Biaya kuliah juga Mbak, apalagi kan sekarang pekerjaannya orang tua saya tuh pas-pasan. Kalau dibuat bayar UKT pas pembukaan UKT itu udah bingung orang tua saya mau cari kemana. Ya emang rezeki ada yang ngatur, tapi kan saya pusing dulu, saya kasihan lihat orang tua saya begitu, merasa terbebani jadi anak gitu. Baik, saya merasakan apa yang mbak rasakan ya. Kalau boleh tahu pekerjaan orang tuanya mbak ini apa? Guru tani Mbak. Guru tani. Jadi gak tentu ya mbak. Iya. Kalau PNS kan udah ada apa ya, nominalnya gitu setiap bulan. Kan kalau PNS sudah pasti dapat segini, kalau guru tani kan kadang untung kadang rugi gitu. Iya. Apalagi pas lagi apa ya, dikasih ujian gitu, dikasih kerugian, terus pas mau bayar UKT itu kan membuat apa ya, kebingungan gitu pada orang Iya, tua. Oke, mungkin ada lagi. Gak ada sih Mbak. Kalau dulu tuh pas saya kuliah itu ya mbak, saya dihadapkan dengan permasalahan teman-teman yang toksik gitu. Oh iya. Jadi kayak dulu semisal ada kelompok, maksudnya dalam mata kuliah itu ada suatu kelompok dan di kelompok tersebut itu udah ada tugasnya masing-masing. Tetapi teman-teman saya dulu itu gak mau gitu mengerjakan hal tersebut, sehingga mau gak mau nih saya turun langsung buat mengerjakan tugas-tugas mereka gitu, dan cukup membebani buat saya. Iya Mbak, saya kemarin juga ada sih teman kayak gitu. Satu kelompok sama dia tuh lebih pintar dari saya gitu. Dikira tugasnya mau dihandle dia, karena saya juga ada tugas lain. Sampai H-1 belum dia kerjakan juga, jadi saya ambil alih Mbak. Karena saya yang jadi beban gitu, bahwa saya terbebani gitu Mbak. Oh iya ya, apalagi kalau dulu tuh pas saya dihadapkan dengan hal tersebut tuh
kayak hal ini tuh juga menjadi permasalahan gitu buat saya dan pertimbangan buat kayaknya nggak mau kuliah lagi deh kayak gitu. Iya. Saya juga capek gitu dengan hal itu gitu Mbak. Susah banget ya mencari teman yang mau diajak buat tugas bareng gitu, susah bareng gitu. Iya Mbak. Oke, selanjutnya mungkin Mbak bisa menceritakan gitu alasan mengapa kalau nikah itu gak enak. Kalau gak enaknya nikah tuh tanggung jawabnya saya sendiri itu lebih besar, apalagi kan saya perempuan. Otomatis saya kan jadi seorang istri. Kalau istri tuh urusan rumah tangga itu istri, kayak nyuci, masak, ngurusin suami, kayak ngurusin anak nanti pas punya anak kan tambah pusing gitu. Berat gitu Iya. ya. Baik, di sini saya merasakan apa yang Mbak rasakan ya. Kalau apa ya namanya, jadi seorang istri itu kayak tugas kita itu bukan malah lebih berkurang, tapi malah kayak lebih banyak gitu. Iya Pak. Memang sih kalau kuliah itu lebih mengutamakan pikiran, tapi kalau jadi ibu rumah tangga itu banyaknya kayak tugas-tugas bergerak gitu, kayak Iya. misal nyapu gitu ya. Jadi kegiatannya tuh capeknya di fisik. Iya Kegiatannya tuh di benar. fisik kayak nyapu, nyuci, apalagi pas punya anak satu, anak dua itu kayaknya tanggung jawabnya lebih bertambah gitu ya. Jadi Mbak Zahra ini belum siap gitu untuk Iya. apa ya, mengambil tanggung jawab tersebut. Mungkin ada lagi Mbak? Sejauh ini nggak ada sih Mbak. Oke, kalau kata orang sih, kan saya ini belum menikah ya, jadi kalau kata orang katanya kalau menikah itu nggak bisa bebas gitu. Oh iya Mbak, benar. Kan saya sekarang tunangan. Saya tunangan aja tuh membatasi diri dalam hal pertemanan gitu Pak. Batasi diri ya. Ya gimana ya, kalau mau punya hubungan itu kan mau nggak mau kita harus membatasi diri terhadap lingkungan kita. Soalnya kan lingkungan kita seperti pertemanan atau tetangga itu biasanya menjadi pemicu timbulnya masalah dari keluarga itu kan. Iya Mbak. Iya sih, saya juga merasakan apa yang Mbak rasakan, hal tersebut kayak susah banget gitu ya buat memilih menikah. Iya Mbak, benar. Kalau menurut Mbak Zahra enaknya menikah itu apa? Kalau enaknya nikah tuh kan kita bisa bareng-bareng sama orang yang kita cintai lah gitu Mbak. Apalagi kan sekarang LDR kan. Kalau udah nikah ya kita bareng udah satu rumah gitu. Jadi gak usah jauh-jauhan lagi ya kayak sekarang gitu. Kalau kangen tinggal ketemu. Iya Mbak. Gitu ya Mbak. Oke. Apalagi kan mertuanya saya tuh baik-baik Mbak, orangnya baik emang. Saya tuh bukan cuman sekedar dianggap menantu, tapi saya dianggap kayak anaknya sendiri gitu Mbak. Jadi diterima dengan baik ya di keluarganya tunangannya Mbak ini. Iya, mertua saya bukan cuma nerima saya dengan baik, tapi nerima orang tua saya, keadaan orang tua saya dengan baik juga. Oh, itu menjadi salah satu faktor Mbak Zahra ini kayak ada keyakinan ya buat menikah. Iya Mbak, benar. Oke, mungkin ada lagi Mbak? Ya kayak biaya hidup kita itu udah ditanggung sama suami, udah suami yang handle gitu kan. Oh iya ya, kalau udah apa ya menikah gitu kan tugas untuk membiayai itu kan udah tugas suami, jadi ya udah kayak ngerjain tugas-tugas di dalam rumah aja gitu, bukan bantu aja. Oke, mungkin ada lagi Mbak? Nggak ada, kayaknya itu. Oke, mungkin bisa diminum dulu Mbak. Iya Mbak. Kalau kuliah itu juga apa ya, kita lepas dari tugas-tugas kuliah tadi itu. Yang Iya. kalau kuliah kan banyak banget ya tugas-tugasnya. Jadi kalau udah menikah ada sih tugasnya, cuman kayak beda aja gitu. Kalau kuliah merupakan tugas-tugas yang menguras pikiran, kalau menikah itu tugas-tugasnya menguras tenaga. Iya, benar Mbak. Oke, di sini sudah ada beberapa hal ya, poin-poin enaknya kuliah, gak enaknya kuliah, enaknya menikah dan juga gak enaknya menikah. Oke, di sini mungkin Mbak Zahra bisa memikirkan kembali tentang pilihan antara mau lanjut kuliah atau berhenti, milih
ya dipikirkan, dengan keluarganya juga dipikirkan, dengan pasangannya Mbak juga dipikirkan gitu. Kan itu apa ya namanya, pilihan yang cukup berat gitu dan berdampak besar. Benar Mbak, benar sekali. Oke, sudah 30 menit ya kita lalui dari proses konseling awal sampai sekarang. Dan konseling ini belum berakhir ya Mbak Dini. Minggu depan kita ketemu lagi untuk membahas mengenai perkembangan dari pilihan Mbak tersebut. Iya. Oke Mbak, terima kasih ya atas waktunya. Iya, terima kasih juga nih Mbak. Ya. Mari Mbak.